Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami merupakan asisten praktikum dari Fisika Dasar. Perkenalkan, nama saya Rahmat Safli, biasa dipanggil Safli. Saya dari Prodi IT angkatan 2019. Dan saya Nurlan Maudini, biasa dipanggil Didin. Saya dari Prodi IT angkatan 2019. Saya Virus Rizky Nugraha Santo, biasa dipanggil Virus, dari Prodi IT angkatan 2019. Di sini kami akan melakukan percobaan pertama dengan tema gerak lurus beraturan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan alat-alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum kali ini. Yang pertama adalah pesawat atlet dengan tiang berganda dengan ukuran tinggi 150 cm. Selanjutnya, yang kedua yaitu katrol. Nah, di sini juga ada tali penggantung berbahan nilon. Selanjutnya ada dua buah beban silinder yang akan menjadi M1 dan M2. Kemudian ada tambahan beban bercelah sebanyak 5 buah. Nah, setiap beban bercelahnya ini masing-masing beratnya 5 gram. Kemudian ada penghenti beban berlubang dan ada penghenti beban tanpa lubang. Selanjutnya ada pemegang beban dengan pegas yang nanti jika dipencet bebannya akan naik ke atas. Selanjutnya ada dua gerbang cahaya. Jadi nanti beban akan melewati gerbang cahaya dan setelah itu dihitung. Gerbang cahaya di sini ada gerbang cahaya 1 dan ada gerbang cahaya 2. Untuk alat terakhir pada praktikum kali ini yaitu timer counter. Timer counter ini berfungsi untuk menghitung berapa kecepatan yang melewati gerbang tersebut. Di alat ini kita hanya menggunakan 3 tombol, yaitu power untuk menghidupkan, kemudian function untuk mereset, kemudian CH over untuk melihat waktu melewati gerbang cahaya. Pertama yaitu nyalakan timer counter. Setelah itu atur ke timing 2 menggunakan tombol function. Selanjutnya atur M2 di skala 20 cm. Kemudian atur pengganti beban yang berlubang di skala 30 cm. Untuk gerbang cahaya pertama diatur di skala 80 cm. Untuk gerbang kedua di skala 100 cm. Kemudian tambahkan 5 beban di M2. Lepaskan M1 agar bergerak ke atas. M2 akan otomatis turun melewati gerbang cahaya. Kemudian timer counter akan otomatis mendeteksi kecepatan M2 melewati gerbang cahaya. Kemudian tekan CH over untuk melihat hasilnya. E1 hasilnya adalah 1643. Selanjutnya ulangi cara seperti percobaan pertama tadi sebanyak 7 kali percobaan. Setelah kita melakukan percobaan tadi, dihasilkan data seperti berikut. S merupakan jarak antara gerbang cahaya 1 dan gerbang cahaya 2. Lalu T adalah waktu yang diperlukan untuk beban silinder melewati gerbang cahaya 1 dan gerbang cahaya 2. Setelah kita mengetahui kedua variabel ini, kita bisa mencari kedua variabel yang lainnya, yaitu kecepatan dan presentase galat. Untuk kecepatannya yaitu jarak dibagi dengan waktu. Aku akan kasih contoh untuk data yang pertama. Jadi bisa kita lihat di sini jarak dibagi waktu yaitu 0,2 dibagi dengan 0,399 menghasilkan 0,501. Angka ini bisa kalian masukkan ke dalam tabel seperti berikut. Oke, setelah kalian mengetahui kecepatannya, kalian bisa mencari persentase galat dari data ini.
Nah, aku akan kasih tahu apa itu presentase Galat. Galat merupakan tingkat keeroran suatu percobaan. Jadi, semakin kecil presentase Galat kalian, maka tingkat keakuratan dari percobaan kalian semakin besar. Oke, jadi ini adalah rumus untuk presentase Galat. Rumusnya yaitu M kemiringan dikurangi dengan kecepatan dibagi dengan kecepatan lalu dikali dengan 100%. Nah, untuk variabel V kita bisa mengetahui dari Galat dibagi dengan waktu. Yang kita butuhkan adalah untuk mengetahui variabel M kemiringan. Nah, untuk rumus dari kemiringan atau gradien itu sendiri yaitu Y-1 dikurangi X min X1 sama dengan Y2 min X1 dikurangi X2 min X1. Nah, untuk variabel Y1 kita bisa ganti dengan S1 yaitu jarak data pertama. Lalu dengan Y2 kita bisa ganti dengan S2 merupakan jarak data terakhir. Lalu untuk X1 kita bisa substitusi dengan T1 yaitu merupakan waktu data pertama. Lalu X2 kita bisa substitusi dengan T2 yang merupakan waktu data terakhir. Jadi untuk setelah itu kita bisa masukkan nilai-nilai dari S1, S2, T1 dan T2. Untuk S1 kita memiliki 0,2 tadi. Lalu untuk S2 kita memiliki 0,5, T1 0,399 dan T2 0,992. Hasil dari perhitungan di atas ini adalah Y sama dengan 0,506X dikurangi 0,0019, yang mana kita semua tahu bahwa rumus dari garis lurus yaitu Y sama dengan MX plus C, yang mana M merupakan variabel kemiringan. Jadi kita bisa mendapatkan nilai dari M dari sini yaitu 0,506. Oke, setelah kita mengetahui nilai dari kemiringan, kita bisa mencari nilai dari presentase Galat. Untuk itu aku akan kasih contoh untuk mencari presentase Galat untuk data pertama, yaitu kita bisa masukkan nilai dari M 0,056 dan 0,506 dikurangi dengan kecepatan data yang pertama yaitu 0,501 dibagi dengan 0,501 dikali 100%. Nah, hasil dari ini didapatkan 0,0099 dikali dengan 100% dan menghasilkan 0,99%. Jadi presentase Galat untuk data yang pertama yaitu 0,99%. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk mencari nilai V dan presentase Galat. Kalian bisa mencari nilai V dan presentase Galat untuk data-data yang lainnya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video praktikum untuk gerak lurus beraturan pada kali ini. Kami dari Asisten Praktikum Fisika Dasar mengucapkan terima kasih, dan apabila dari kalian ada yang ingin bertanya atau yang kurang jelas bisa menghubungi kami di grup WhatsApp masing-masing kelompok. Oke, sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Bye.